Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, di bagian kedua ini masih bahasan kita di tentang desain fondasi telapak tunggal. Nanti di pertemuan kedua ini akan saya jelaskan bagaimana pengaruh momen terhadap tegangan kontak. Nanti kemudian dilanjutkan bagaimana prinsip perancangan fondasi telapak tunggal ya. Jadi melanjutkan bahasan sebelumnya di mana sudah kita bahas pengaruh beban sentris, beban merata terhadap tegangan kontak. Oke, silahkan menyimak paparan saya berikut ini. Baik, yang selanjutnya adalah bagaimana jika ada satu momen ya, nanti yang diteruskan sampai ke fondasi. Jadi nanti dia akan menerima momen itu adalah gaya putar ya, dengan titik poros pusat luasan tertentu ya. Nah, tentu saja ini nanti seolah-olah akan memberikan pergerakan berputar seolah-olah seperti ini. Jadi bagian yang kanan tambah tertekan, bagian yang kiri tekannya terkurangi, seperti itu, seolah-olah seperti itu. Nah, agar kita punya persepsi yang sama ya, nanti ada perjanjian dasar ya, yang sebetulnya perjanjian ini untuk memudahkan saja, nanti biar ke depan kita konsisten seperti itu. Yang pertama adalah kita gunakan pusat dasarnya itu di tengah-tengah fondasi adalah O. Jadi misalnya fondasi kita tampak samping seperti itu, tampak atasnya tentu saja kita gambar ya, harus tahu. Nah, pusat momen nanti itu merupakan pusat luasan fondasi seperti itu. Nah, titik O ini menjadi pusat luasan fondasi ya, ini sumbu X, ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Nah, nanti momen itu akan berputar terhadap sumbu di titik O ini ya, ini sumbu X. Sehingga kalau akan ada momen ke kanan ya, searah jarum jam, itu terhadap siapa ya, terhadap titik O ini ya. Begitu juga nanti yang arah tegak lurus bidang gambar juga seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah arah pandangannya dari depan atau dari bawah dan dari kanan. Nah, ini untuk memudahkan saja. Jadi dari depan itu misalkan kita tampak sampingnya yang sini ya. Nah, depannya itu ya, yang area kita di sini dari depan itu tidak lain adalah kita melihat dari arah bawah mata kita di sini misalnya. Ya. Dan arah kanan, berarti dari arah kanan itu di sini. Berarti mata kita melihatnya dari sini. Ya. Ini arah kanan, ini arah depan atau bawah. Nah, ini nanti untuk menentukan apa? Nanti untuk menentukan agar kita konsisten kapan itu momen positif, kapan itu momen negatif. Seperti itu. Nah, nanti agar mudah juga kita sepakati walaupun nanti bisa berubah, yang penting konsisten. Bahwa lebar fondasi arah X kita tentukan misalnya B ya, arah X itu di mana? Berarti arah X sana. Ini arah X itu lebar fondasinya kita tentukan B. Kemudian arah Y, ini arah Y itu panjang fondasi atau lebarnya kita identifikasikan sebagai L ya. Nah, nanti momen ya, kalau positif itu kalau searah jarum jam ya, misalnya untuk momen yang kita lihat dari arah depan ya di sini ya, maka searah jarum jam itu adalah momen positif. Atau kita lihat dari arah kanan juga sama, nanti berarti arah positif itu yang arahnya ke sana. Ini momen positif kalau kita melihatnya dari sisi kanan. Oke ya.
Kalau sebaliknya berlawanan arah jarum jam berarti momen negatif, tinggal sebaliknya seperti itu saja. Kemudian dari sisi penamaan ya, nanti ada MY ya, nanti ini yang harus hati-hati juga ya, agar kita tidak terbalik-balik saat nanti menggunakan formula untuk menghitung tegangan. MY adalah momen yang mengelilingi sumbu Y ya. Mengelilingi sumbu Y berarti harus kita lihat, ini yang kita lihat dari arah depan atau bawah ya. Nah berarti kita melihat dari depan ini atau dari bawah ini ya, itu sebetulnya kita bisa melihat MY di sini. Ini adalah MY karena mengelilingi sumbu Y di sini. Ya. Nah, sedangkan yang kita lihat dari arah kanan ya, itu adalah MX, momen yang mengelilingi sumbu X. Jadi mengelilinginya. Ya. Nah, nanti ini sudah dijelaskan juga di sini ya. Jadi MY gambar di bawah, nanti dilihat dari bawah atau depan. Nah, yang MX itu yang dilihat dari samping kanan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari depan atau dari bawah ya, momen positif MY itu memberikan pergerakan seolah-olah bagian kanan itu turun, bagian yang kiri itu naik. Ya, ini adalah MY positif ya. Nah, nanti analoginya juga sama. MX positif akan memberikan bagian atas ini turun. Kalau ini MX positif ya, karena kita ngelihatnya dari sisi kanan, MX positif akan memberikan bagian atas ini turun, bagian kiri ini naik, seolah-olah seperti itu ya. Kalau yang MY positif memberikan bagian yang kanan itu turun, bagian yang kiri itu naik. Nah, seperti itu. Nah, ini kira-kira analisis momen dari yang fondasi telapak yang akan kita analisis. Jadi kalau misalnya ada momen positif ya, menyebabkan bagian kanan itu seolah-olah turun dan bagian kiri itu naik. Nah, ini akan menyebabkan tanah memberikan respon seolah-olah ya, tanah akan memberikan respon sebaliknya. Ini adalah responnya. Jadi respon seolah-olah bagian kanan itu akan menekan ke atas, bagian kiri akan menarik ke bawah seolah-olah ya. Meskipun tadi anggapannya tanah itu tidak bisa menerima menahan gaya tarik ya. Tapi ini untuk analisis saja. Nah, akibat adanya momen ini nanti akan timbul satu momen couple ya, momen couple. Jadi bagian kanan itu nanti punya resultan tertentu di sini ya. Bagian kiri juga akan punya resultan tertentu di sini, sehingga dengan jarak tertentu ada momen couple. Besarnya apa? Besarnya adalah reaksi dikalikan dengan jaraknya dari masing-masing reaksi itu seperti apa. Nah, sehingga bahwa reaksi itu adalah besarnya reaksi itu adalah tidak lain adalah luasan ya dari diagram yang kita punya. Jadi seperti ini ya. Jadi sebetulnya besarnya resultan R ini adalah luasan dari diagram segitiga yang kita punya. Begitu juga yang di sini juga sama. Reaksi ini adalah luasan dari diagram yang kita punya. Maka kita bisa menghitung ini ya. Ya, ini adalah luasan dari bagian kanan ya, ditambah luasan dari bagian kiri nanti untuk yang R kiri, sehingga kita bisa tentukan setengah dikalikan apa? Setengah lebar
dikali besarnya tegangan itu berapa. Tegangan itu ada di mana? Ya ini tegangan positif di sini. Ini besarnya adalah sigma. Kemudian L itu apa? L itu adalah panjangnya, ya. Panjang fondasinya di sini. Nah, sehingga nanti ada momen akibat R tadi, ya, menjadi 1/4 B kali L kali sigma kali 2/3 B nya, menjadi 1/6 B kuadrat L kali sigma. Nah, sehingga akibat adanya momen itu mengakibatkan tegangan nanti max atau positif di kanan, ya, dan tegangan minimum itu nanti di kiri, ya. Ini yang menjadikan dia menjadi seolah-olah tertarik ke atas. Ini yang menambah ke bawah. Besarnya masing-masing di kanan dan kiri berarti sama, ya. Ini adalah momennya itu besarnya berapa dibagi dengan ini sebetulnya inersia, ya, inersia tampangnya dibagi 1/6 B kuadrat L. Ini untuk yang kanan positif, ya, bagian kanan positif, sedangkan yang kiri itu negatif, sehingga nanti dituliskannya plus minus. Kenapa? Ya karena tadi bagian kanan akan menambah tekanan, bagian kiri seolah-olah akan mengurangi tekanan, seperti itu. Jadi tambahan tegangan akibat momen besarnya adalah berapa? Jadi besarnya momen itu berapa dibagi 1/6 B kuadrat L, ya. Sehingga ini positif untuk sisi kanan memberikan gaya tegangan maksimum, nanti negatif untuk sisi kiri akan memberikan tegangan minimum, seperti ini. Nah, ini jika sudah dikomunikasikan dengan yang beban merata tadi, ya. Jadi akibat beban merata tadi kita sudah punya besarnya tadi, misalnya Q per A, ya. Nah, di sini misalkan nanti ditambah Q juga bisa akibat berat sendiri tanah, kemudian akibat berat sendiri fondasi, ya. Itu dijumlahkan. Nah, ini akan jumlahkan sentris. Nah, yang akibat fondasi, ya, ini harusnya nambahkannya di bawah, tapi bisa saya tulis di atas, ya. Akibat fondasi besarnya plus untuk yang kanan, ya, berarti tambahnya seperti ini, ya. Ini bagian kanan itu plus ke bawah. Nah, bagian kirinya ini minus, ini plus, ya. Sehingga nanti kalau ini dijumlah, ya, jadi nanti bentuk tegangannya, maaf, ya, bagian kanan menjadi maksimum, tegangan maksimum, bagian kiri menjadi tegangan minimum, seperti ini. Nah, ini secara matematis menjumlahkan tegangan akibat komponen-komponen yang sudah kita hitung tadi, seperti itu. Baik, jadi prinsip desainnya nanti bahwa kalau untuk tanah, anggapannya tadi bahwa tanah ini tidak bisa menerima gaya tarik, maka kita harus merancang sedemikian agar tegangan minimumnya paling minimum adalah 0. Artinya desak minimum itu ya 0, ya. Jadi kalau misalkan kita merancang fondasi yang paling minimum diperbolehkan adalah mungkin maksimalnya ini sudah pasti ini tekan, ya, menekan tanah. Nah, minimum yang diperbolehkan itu adalah nilainya 0, tegangan minimumnya 0. Karena kalau misalnya tegangan minimumnya itu tidak 0, maka berarti kan tarik, seolah-olah fondasi itu terjungkit ke atas. Nah, ini tidak boleh terjadi. Oke, jadi kalau misalnya anggapannya ini maksimum terjadinya kapan, ya?
Ya, ini kapan maksimum terjadinya, ini harus kita analisis sehingga kita bisa menentukan nanti beban eksentris yang menyebabkan momen maksimum bisa menyebabkan di bagian kiri 0 atau bagian kanan nanti 0 itu seperti apa. Ya, misalnya sumbu X positif di kanan O, ya, misalkan titik pusatnya O kan di sini. Ya, jadi di sini arahnya positif, di kiri O arahnya berarti kan negatif. Maka kita bisa melakukan analisis bahwa tegangan pada jarak X, ya jarak X dari titik O, jadi jarak X tertentu X, itu besarnya tidak lain adalah beban meratanya tadi, ya, ditambah momen kali jaraknya dibagi inersianya. Ya, semakin ke kanan berarti semakin besar, ya. Ya, pada X0 berarti ya momennya tidak berpengaruh, pada pusat fondasi tidak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya siapa? Hanya beban meratanya saja. Begitu ya. Jadi ini bisa kita uraikan, beban meratanya adalah Q dibagi panjang kali lebar fondasi, ya. Kemudian momen itu nanti akibat momen atas itu berapa? X itu adalah jarak dari titik pusat fondasi ke kanan kalau positif, atau kalau ke kiri nanti negatif. Kemudian inersia tampangnya dari persegi adalah 1/12 B pangkat 3 kali L. Ya, ini arah Y, IY nya berarti seperti ini. Jadi kalau kita gambar, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Ya, kalau kita anggap I arah Y, ya, berarti 1/12 B pangkat 3, ini adalah B, ini adalah L. Nanti sebaliknya, kalau IX berarti 1/12 L pangkat 3 kali B, seperti itu. Nah, sehingga tegangan maksimumnya akan terjadi pada ujung kanan atau setengah dari lebarnya. Ya, berarti kita tinggal bisa masukkan, kalau misalnya ini maksimum berarti tinggal kita masukkan X itu adalah B/2 di sini, sehingga kita akan ketemu tegangan maksimal yang akan terjadi itu di sisi kanan tidak lain adalah akibat beban meratanya, kemudian akibat momen adalah MY/1/6 B² L yang tadi sudah kita juga tuliskan sebelumnya, ya. Nah, tegangan minimum berada di kiri, ya, nilainya tinggal diganti negatif dengan syarat ini harus lebih besar dari 0, seperti itu. Oke, nanti dari kombinasi beban Q, ya, beban merata Q kecil, kemudian beban Q besar sentris, kemudian nanti ada momen positif, momen arah X, maupun MX ini berarti arah Y, ya, maupun MY berarti ini arah X, ya. Nanti akan menimbulkan tegangan di titik X dan Y. Jadi misalkan ini sana arah X, sana arah Y, pusat fondasinya di sini. Nah, kita bisa menghitung tegangan-tegangan itu nanti juga tergantung jarak dari pusat fondasi itu seperti apa. Jadi ini jarak X ke sana Y. Nah, di setiap titik itu nanti akan berbeda tergantung dari apa? Tergantung dari jarak X dan Y-nya. Oke, jadi ini pemahaman sedikit tentang beban yang eksentris, ya. Jadi nanti beban Q eksentris atau beban titik yang tidak pada pusatnya bisa kita analisis sebagai beban sentris plus momen, ya. Jadi sebetulnya beban eksentris itu bisa kita analogikan atau bisa kita analisis sebagai beban sentris tapi plus momen. Oke. Jadi kita untuk gambar penjelasan di bawah ini kita melihatnya per bagian. Jadi ini kita lihat merupakan bagian sendiri.
Ini merupakan gambar sendiri, ini merupakan bagian sendiri. Kita lihat dulu gambar yang paling atas. Jadi kalau kita punya suatu kasus di sini, ya, fondasi telapak kita dengan pusat luasannya di titik O di sini ya, menerima gaya eksentris sebesar Q. Eksentris itu berarti beban resultannya tidak di pusat fondasi, tapi punya jarak sebesar E arah X ya. Maka sebetulnya ini sama saja kalau kita melakukan analisis bahwa beban Q itu kita bawa ke tengah sini sebagai beban sentris ya. Tapi plus tambahan momen ya, di sini. Jadi kondisi 1 di kiri ini dan kondisi 2 ini secara mekanika sebetulnya sama saja. Jadi beban eksentris Q dengan jarak EX ya, ini itu sebetulnya sama saja kalau saya punya beban sentris Q di tengah-tengah, tapi seolah-olah ada gaya putar sebesar MY. MY ini besarnya berapa? Ya MY ini besarnya adalah Q dikalikan EX dengan prinsip apa? Momen adalah gaya kali jarak. Karena kita tadi sudah sepakati bahwa momen itu mengelilingi sumbu di titik pusat atau di titik O, maka ya jaraknya kita ukur dari titik O seperti itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita punya beban-beban eksentris yang jumlahnya lebih dari 1 ya, Q1 dengan jarak Q2 dengan jarak E2, begitu juga Q1 dengan jarak E1. Maka sama juga, ini sama juga kondisinya akan sama saja kalau misalkan Q1 maupun Q2 sama-sama kita tarik ke pusat dengan ada satu momen. Momen ini tentu saja adalah momen akibat Q1 tadi ditambah dengan momen akibat Q2 tadi. Ya. Nah, di sini bedanya Q1 mengakibatkan momen positif ya, sedangkan Q2 mengakibatkan momen negatif ya. Nanti tinggal operasi tambah kurang saja seperti itu. Delta Q-nya adalah penjumlahan dari beban itu berapa, sigma Q maksud saya. Kemudian sigma momennya juga sama, arah positif ditambah arah negatif, berarti menjadi minus ya. Tinggal nanti kalau ternyata ini memberikan angka yang negatif, misalnya berarti arah momennya adalah sebaliknya gitu. Nah, kemudian yang ketiga juga sama, ini juga memberikan ilustrasi bahwa ketika misalnya nanti ada gaya horizontal ya, di titik yang tidak segaris dengan fondasinya. Jadi fondasinya misalnya ada di bawah di sini ya, fondasinya juga akan memberikan momen sebesar apa? Sebesar H kalikan jaraknya berapa. Nah, kemudian gaya H ini menjadi gaya geser yang bisa kita tarik ke pusat luasan fondasi di sini, searah di sini, segaris seperti itu. Nah, ini kira-kira nanti menganalisis beban-beban eksentris atau beban-beban yang tidak segaris dengan pusat luasan fondasi. Kemudian ini adalah analisis dengan cara lain untuk beban gaya vertikal dan momen. Ini salah satunya juga nanti untuk menentukan eksentrisitas maksimum yang diperbolehkan itu berapa. Ya, jadi tegangan eksentris ya, eksentris itu akibat beban yang eksentris menimbulkan momen, akan memberikan tekanan pada tanah dasar. Tadi besarnya yang pertama adalah akibat beban merata itu sendiri. Nah, di sini ada tanda plus minus, itu artinya berarti kalau plus itu bagian yang tertekan,
oleh momen seolah-olah, dan minus adalah bagian yang seolah-olah tertarik oleh momen. Jadi kita sudah punya persamaan momen dibagi 1/6 B kuadrat L. Ya, ini untuk arah X-nya ke sana. Nah, sebetulnya momen itu sendiri apa? Momen sendiri adalah gaya kali jarak eksentrisitasnya. Nah, jika diuraikan, maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, nantinya akan menjadi tegangan maksimum atau minimum, mohon maaf, atau minimum adalah Q per A plus minus 1, mohon maaf ini kali ya, plus minus, jadi Q per A dikali 1 plus minus 6E X per B. Tinjauannya ini satu dimensi dulu. Nah, kemudian jika ada persyaratan bahwa tegangan minimumnya 0, itu terjadinya kapan? Ya, terjadinya ini kapan ini? Batas ini kapan terjadinya? Bisa untuk mencari eksentrisitas maksimum yang diperbolehkan. Ya, sudah tinggal menuliskan ini 0, itu akan diberikan oleh eksentrisitas maksimum sejauh B per 6. Maka kalau misalkan B per 6 ini terlampaui, bisa jadi atau secara matematis dipastikan bahwa tegangan minimum yang terjadi di sini menjadi negatif ya. Di sini menjadi negatif. Nah, artinya B per 6 menjadi batasan agar tegangan minimum yang terjadi itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan eksentrisitasnya lebih dari B per 6, ya berarti nanti pada sisi kiri akan memberikan tegangan tarik ya. Nah, ini yang tidak bisa dilawan oleh tanah. Tanah tidak bisa menarik kembali ke bawah. Ini secara teori kalau misalnya dengan kondisi fondasi itu di muka tanah. Ya, kalau ini ditarik ya ini tidak ada lekatannya. Meskipun misalkan nanti kebanyakan itu ditimbun, tapi tetap untuk amannya kita anggap tanah tidak bisa menerima menahan gaya tarik ke atas seperti itu. Nah, sehingga ini nanti menjadi salah satu syarat perancangan untuk beban permanen. Eksentrisitas itu tidak boleh lebih besar dari B per 6 atau maksimal besarnya adalah B per 6. Oke. Baik, berarti secara umum nantinya kita akan punya satu persamaan jika tadi kita sudah mempunyai persamaan untuk menghitung tegangan maksimum maupun minimum adalah Q per A. Q per A itu kita jabarkan sebagai B kali L ya. Di fondasi kita ini adalah B, ini L, dikalikan 1 plus minus 6 EX per B. Kalau misalnya di sini 6 EX ini berarti arah eksentrisitasnya adalah arah eksentrisitas ke kanan. Ini adalah EX. Menimbulkan apa? Menimbulkan momen MY karena mengelilingi sumbu Y. Maka jika misalkan nanti di sini ada momen arah kita tinjau dari sumbu Y, ini adalah MY. MY ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh eksentrisitas arah ini MX, eksentrisitas arah Y. Maka analoginya juga sama, nanti akibat momen MX menyebabkan pertambahan dan pengurangan tegangan sebesar berapa? 6 EY ya,
per L, jadi arah sebaliknya. Sehingga ini tutup kurung, kalau misalnya ada tambahan beban merata berarti plus G akibat berat sendiri tanah, akibat berat sendiri beton, dan seterusnya. Sehingga rumus umum ini, kondisi umum ini nanti sebetulnya kita sudah bisa menganalisis tegangan-tegangan yang terjadi secara dua arah, dua dimensi, baik arah X maupun arah Y. Nah, jika kondisi maksimum terjadi itu adalah bagian, misalnya kita tinjau momennya positif semua ya, maka bagian kanan, ini kanan misalnya, kemudian sini kiri, kemudian sini ada bagian bawah, sini adalah bagian atas. Maka kalau momen maksimumnya di sini positif yang menyebabkan bagian kiri 0, seolah-olah di sini tertekan ya, kiri itu tarik. Nah, begitu juga atas akan tertekan, bawah itu adalah tarik. Maka ya, bagian kanan atas ini tertekan maksimum. Nah, bagian kiri bawah ini adalah bagian yang minimum. Nah, jadi tegangan minimumnya terjadi di sini, tegangan maksimumnya terjadi di kanan atas ya. Yang tidak boleh terjadi adalah bagian yang minimum ini mengalami tarik ya, ini tidak boleh terjadi. Ini kapan terjadinya? Ini terlampau kalau AE melebihi B per 6 ya, B per 6, baik nanti untuk EX maupun EY. Jadi EX ini akan menyebabkan nanti adalah menyebabkan terjadinya MY, EY akan menyebabkan MX. Nah, kondisi maksimum yang diperbolehkan adalah bahwa eksentrisitas itu harus masuk dalam area ya, L per 6 dan B per 6, atau sepertiga dari arah B-nya dan sepertiga dari arah L-nya ya. Kalau sini L per 6 berarti di sini adalah L per 3 kan, dua kalinya. Nah, jadi bagian sepertiganya. Begitu juga ini. Kalau di sini adalah B per 6, boleh ke kanan maupun boleh ke kiri kan. Ya, di sini B per 6, di sini B per 6, berarti boleh dalam area B per 3 ya. Jadi kalau kita punya lebar fondasi itu adalah 3 meter misalnya, maka eksentrisitas yang boleh terjadi maksimum arah X adalah 3 per 6, 0,5 meter. 0,5 meter itu boleh arah positif, boleh arah negatif. Jadi di rentang 1 meter ini eksentrisitas boleh terjadi. Nah, kalau ini bisa dipenuhi ya, kalau ini bisa dipenuhi, maka tegangan yang terjadi semuanya bernilai positif atau setidaknya 0 ya, ini positif semua tegangannya. Oke. Baik, selanjutnya untuk dasar perancangan fondasi dangkal ya, hal-hal apa saja yang harus kita identifikasi ya. Nanti yang pertama tentu saja adalah beban. Nah, beban itu harus kita perhitungkan sesuai peraturan yang berlaku. Nanti untuk gedung pembebanannya tentu saja akan berbeda, untuk jembatan jalan raya, jembatan jalan rel dan sebagainya. Nah, tentu saja nanti akan mempertimbangkan yang pasti adalah beban mati. Beban mati atau dead load ini yang paling signifikan memberikan untuk beban permanen ya. Nah, beban permanen ini menjadi dasar untuk mendesain fondasi nantinya ya. Sedangkan beban hidup itu dikombinasikan nantinya ya.
Jadi yang jelas ada, selalu ada, itu adalah beban permanen. Nah, nanti menjadi syarat juga bahwa ketika mendukung beban permanen saja itu resultannya harus sentris. Nanti akan saya jelaskan lagi. Oke, nanti ada beban hidup. Ini yang bisa berubah-ubah atau bisa berpindah. Harus diperhitungkan. Beban angin, ada beban gempa. Nah, dari semuanya ini nanti dikombinasikan. Artinya fondasi yang kita rancang nanti yang pertama harus bisa menerima beban permanen. Kemudian harus bisa menerima kombinasi-kombinasi yang kemungkinan terjadi. Ya. Permanen selalu tetap pasti, ya, dead load. Nanti misalkan plus live load, plus angin dan seterusnya dengan kombinasi-kombinasi yang tertentu. Nah, nanti kombinasi ini yang harus diperhitungkan sesuai peraturan yang berlaku juga. Nah, kemudian untuk nanti perancangan beton bertulangnya nanti mestinya bisa dipelajari di materi lain di mata kuliah perancangan beton bertulang. Ya, nanti harus mempertimbangkan aturan yang berlaku, ya. Yang lebih baru adalah SNI 2847 tahun 2013. Oke, baik. Di dalam fondasi ini nanti perancangannya harus memiliki konsep bahwa beban atau tegangan yang terjadi itu harus sentris ketika menerima beban tetap. Kemudian nanti dikontrol terhadap beban sementara, ya. Jadi nanti fondasi itu dirancang berdasarkan beban tetap atau permanen. Ya. Ini muncul nanti dimensi fondasi. Nah, kemudian dari dimensi yang kita punya ini harus dikontrol terhadap beban sementara. Artinya beban sementara ya dengan kombinasi-kombinasi tadi. Kenapa dikatakan sementara? Ya karena tidak selalu seperti itu, tidak seperti itu. Artinya nanti ada kombinasi 1, ada kombinasi 2. Nah, setelah dikontrol mestinya harus bisa ditahan oleh dimensi fondasi yang kita buat tadi. Kalau belum berarti harus trial lagi, kita harus rancang ulang lagi. Kenapa harus trial dari awal lagi? Ya karena memang nanti harus sentris untuk kondisi permanen. Nanti saya jelaskan. Nah, kondisi untuk beban tetap nanti kontrolnya faktor aman yang kita gunakan itu adalah misalnya 3, ya. Q allowable adalah Q ultimate tanah dibagi 3. Nah, ini yang kadang ada pertanyaan bahwa di tanah kita sudah punya faktor aman. Nah, apakah nanti ketika kondisi pembebanan harus dikalikan beban terfaktor atau seperti apa? Nah, itu mestinya salah satu saja untuk memberikan desain yang ekonomis. Dan sampai ketika beban sudah dikalikan beban terfaktor 1, sekian, padahal di sini sudah ada faktor aman untuk kapasitas dukung tanahnya. Nah, kita lanjutkan. Kalau untuk beban tetap tadi faktor amannya 3, maka ketika kita mengontrol untuk pembebanan sementara, kapasitas dukung tanahnya bisa kita turunkan faktor amannya menjadi 2, ya. Jadi Q allowable sementara itu adalah setengah dari Q ultimate-nya. Kalau yang tadi Q allowable untuk yang beban tetap itu adalah sepertiganya. Sehingga tidak lain Q allowable untuk sementara itu adalah 1/2 dari Q allowable untuk beban tetap. Ya. Jadi 1/2 kalinya. Nah, kemudian bagaimana kita cara mendesain luasan denah dari fondasi itu? Ya. Jadi kita harus bisa mendesain denahnya. Artinya denahnya itu penempatan luasan fondasi itu. Apakah nanti kolomnya berada di tengah-tengah persis
atau kita perlu menggeser ke kanan kiri. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menempatkan resultan gayanya ya, agar sentris untuk kondisi beban tetap. Nah, jadi aturan dasarnya ini untuk mempermudah saja ya. Pada saat kita mendesain dengan kondisi beban tetap atau permanen, nantinya resultante beban itu harus jatuh di pusat luasan ya, agar terjadi sentris. Ya, jadi nanti ketika kita menghitung beban, menghitung atau mendesain fondasi, luasan fondasi itu kita harus menempatkan denah ini agar ya resultante dari beban tetap ini jatuh di pusat fondasi atau mendekati sentris lah setidaknya. Ada geser-geser berapa senti juga masih dalam batas toleransi. Kemudian penentuan luasnya nanti dihitung berdasarkan apa, tegangan yang terjadi itu tidak boleh melebihi Q yang diizinkan atau daya dukung allowable dari tanah. Nah, jika sudah didapatkan dimensi fondasi ya, misalkan didapatkan fondasi 3 kali 3 meter kali 3 meter ya. Nah, 3 meter kali 3 meter ini kita harus rancang bahwa resultannya harus di bawah. Kemudian dimensi yang kita punya harus dikontrol terhadap beban sementara ya, tapi dengan batasan tegangan yang diizinkan diperbolehkan menjadi 1,5 kalinya ya. Kenapa ya? Karena ini terjadinya adalah kondisi yang tidak selalu tetap ya. Terkait 1,5 ini misalnya gini, ketika kita merancang dengan kondisi beban permanen, artinya tetap bahwa beban itu selalu ditumpu sepanjang masa layannya. Kita dasarkan menggunakan Q allowable, jadi daya dukung tanahnya 150 kN per meter persegi. Maka ketika ini adalah kondisi beban tetap ya, kita desain fondasinya ketemu 3 kali 3. Nah, kemudian ini harus dikontrol dengan beban sementara. Beban sementara itu bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil, tapi memberikan momen yang lebih besar. Maka batasan Q yang diizinkan boleh diperbesar ya, menjadi berapa? 1,5 kalinya. Berarti ini kali 1,5 menjadi 225 kN per meter persegi. Nah, ini untuk kontrol. Kalau ini sudah oke, masuk bahwa tegangan maksimum itu tidak boleh lebih besar dari Q allowable. Yang tadinya Q tegangan maksimum tidak boleh lebih besar dari 150, tapi begitu dikontrol dengan beban sementara lebih dilonggarkan seperti itu ya. Ini punya faktor aman berapa tadi? 3. Yang ini punya faktor aman 2 ya. Yang penting faktor amannya masih terpenuhi seperti itu. Nah, jika ternyata syarat ini tidak terpenuhi ya, maka dimensi kita harus balik lagi ke awal ya. Dimensi harus diperbesar. Kenapa dari awal ya? Karena prinsipnya adalah kita harus rancang sentris terhadap beban permanen. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Yang pertama adalah kalau kita punya fondasi yang sentris terhadap beban, itu adalah terkait dari ukurannya itu akan ekonomis. Kemudian yang kedua dari sisi mekanikanya ya, bahwa itu akan memberikan penurunan yang merata ya. Kenapa? Karena sentris kan tegangan yang terjadi juga merata seperti ini. Nah, tadi asumsinya kalau tegangan merata, maka penurunannya juga merata. Jadi fondasi tidak miring ketika dia menerima beban yang memang benar-benar permanen. Seperti itu. Nah, sentris itu nanti adalah terkait dengan apa? Terkait resultante beban itu akibat dari adanya gaya maupun momen seperti itu. Oke, saya rasa di bagian kedua cukup sampai di sini dulu. Nanti insya Allah di bagian ketiga atau bagian selanjutnya kita akan coba
praktekkan bagaimana menghitung atau mencoba mendesain denah dan ukuran fondasi seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.